welcome back to my YouTube channel. Sama aku Mutiara Merenita. Selamat malam, apa kabar semuanya? Nah, di malam kali ini aku mau curhat, mau share, mau cerita-cerita aja bareng kalian. Karena aku baru pulang kerja nih guys. Dan kebetulan aku tuh memang capeknya lumayan sih, capek. Cuman ya gimana lagi ya, kita memang harus menjalani hidup ini balance ya, antara bekerja, keluarga, merawat diri juga gitu kan, untuk diri kita. Dan ini udah buka puasa, pastinya kalian juga lagi menunggu buka puasa. Waktu Indonesia dengan waktu Australia beda ya. Dan ini udah jam 7 malam. Iya, jam 7 guys. Dan bulan April ini bentar lagi aku ulang tahun. 2 hari lagi, ya Allah, udah tua gak sih? Udah tua ya, 36 tahun gue tahun ini. Mudah-mudahan kalian yang ulang tahunnya sama kayak aku 28 April, tos dulu. Iha. Kita Taurus girl, ya gak sih? Girl power. Oke, jadi curhatan aku kali ini memang agak sedikit berbeda, karena memang aku pengen share aja sama orang-orang yang mungkin masih beranggapan kalau menikah dengan bule dan udah berkeluarga, perempuan wanita atau perempuan. Apa sih, kalau wanita itu aku tuh selalu belum siap disebut wanita gitu, karena wanita itu konotasi aku, persepsi aku tuh orang yang benar-benar dewasa banget gitu, orang yang tahu visi dan misi hidupnya seperti apa gitu. Jadi aku masih bisa toleran dengan orang-orang nyebut aku seorang perempuan meskipun aku harus jadi wanita suatu saat nanti, ya kan. Nah, banyak orang yang bilang, iya kan lu nikah sama bule gitu kan, kenapa lu harus kerja lagi segala macam. Sebetulnya aku udah pernah bahas hal ini, cuman namanya mulut orang ya kadang nggak bisa kita rem satu persatu dong ya. Dan secara gitu tanggal 21 April kemarin itu hari Kartini, jadi aku pengen memberikan semangat dan motivasi kepada para perempuan Indonesia di luar sana dan di seluruh dunia gitu. Tidak harus malu untuk bekerja dimanapun gitu, karena buat aku bekerja di rumah, bekerja di kantor, bekerja apapun, apalagi di Australia ini ya, aku mungkin sekarang belum tahu banget updatean di Indonesia seperti apa gitu kondisinya. Cuman kalau untuk aku di Australia seperti ini gitu, aku melihat orang-orang di Australia itu, baik gendernya perempuan atau laki-laki, mereka itu memiliki hak yang sama untuk bekerja gitu. Dan seorang laki-laki di Australia itu, laki-laki bule ya kita sebutlah, suami bule itu sangat appreciate banget sama perempuan atau istri yang mau bekerja juga gitu, sesuai dengan skillnya. Nah, meskipun ya mereka itu punya tanggung jawab sebagai istri juga di rumah gitu, karena mengurus anak, mengurus suami dan keluarga kayak gitu kan. Dan apalagi kalau memang belum ada anak seperti aku gitu. Dan mungkin orang-orang di luar sana kok lebih mengutamakan bekerja daripada memiliki anak, ditunda atau segala macam. Nah, mungkin banyak orang yang memang melihat aku dari sisi luar aja gitu ya. Dan aku juga nggak mau berkoar-koar menjelaskan siapa sih gue gitu. Gue bukan selebritis, bukan harus konferensi pers, hello, kayak gitu-gitu, enggak. Makanya aku punya platform ini tuh, aku tuh memberikan informasi untuk tidak salah persepsi juga mengenai hidup aku gitu. Meskipun ini nggak penting juga buat kalian gitu, tapi cobalah membuka pikiran kalian bahwa mungkin orang-orang di luar sana hanya menilai kita dari sisi luar gitu. Buat aku respect dengan semua perempuan Indonesia, mau berkarir, mau jadi ibu rumah tangga, mau apapun gitu. Untuk aku pribadi, aku memang tidak mengejar materi ya, karena buat aku untuk hidup bersama suami aku di sini itu udah jauh dari lebih cukup ya guys ya.
mungkin gajinya suami aku itu nggak sepadan dengan gaji aku gitu. Maksudnya ya gaji suami gue tuh lebih besar dari gaji aku gitu. Waktu aku kenal dia sebelum menikah tahun 2012, dia itu memiliki gaji sekitar 2, sekian miliar rupiah kalau dirupiahin ya per tahun ya guys. Jadi ibaratnya aku yang gaji pertama itu cuman 470 juta, itu sama sekali 470 juta per tahun, itu sama sekali nggak ada banding 50% yang enggak sama sekali gitu. Apalagi melihat hidup di sini tuh mahal gitu. Hidup di sini mahal dan buat aku ya, aku kayak ini aja apa namanya, perasaan yang nggak bisa nerima ngelihat suami yang harus mendedikasikan hidupnya gitu untuk aku, untuk keluarga aku di Indonesia. Ibaratnya kalau orang-orang di luar sana melihat, nikah sama bule itu enak, lu udah jadi ratu, lu nggak usah bekerja lagi, gampang, suami bule bisa membiayai lu, keluarga lu, saudara-saudara lu. Eits, kalian kalau nikahnya sama prince ya, ratu, pangeran gitu dari keluarga royal family di Inggris misalnya, atau di kerajaan Belgium misalnya, atau kerajaan Prancis atau kerajaan Belanda, mungkin bisa. Atau mungkin kalau kalian mendapatkan suaminya kayak keluarga Bakri misalnya ya, silahkan aja gitu. Tapi aku tahu diri, aku punya potensi seperti ini, dan aku juga tidak mengejar harta juga gitu. Ada yang menikahi dan menyukai aku aja udah alhamdulillah, karena memiliki karir hingga ke detik posisi seperti ini tuh, di posisi aku sekarang tuh nggak mudah gitu. Semua itu merangkak dari nol. Aku selalu melihat youtuber lain, salah satunya Putri Indonesia gitu, yang pernah diwawancara oleh salah satu youtuber gitu ya. Mereka bilang bahwa mengejar sesuatu dan harapan cita-cita itu bukan semudah telapak tangan yang tinggal kita petik kayak buah di pohon gitu. Itu nggak gampang sama sekali. Kita harus kerja keras dan kita harus approve ke semua orang bahwa kita bisa, kita mampu gitu. Dan itu memang terjadi sama aku juga gitu. Dan buat aku ya, melihat suami yang memang bekerja sendiri demi aku, demi keluarga aku di Indo, kayaknya nggak adil gitu. Segala potensi yang aku punya, kemampuan yang aku punya, yang sudah dibekali saat aku sebelum pindah ke sini, itu aku tunjukkan kembali gitu pada saat aku pindah ke sini, melihat situasi kondisi, aku beradaptasi, aku merasakan gimana benefitnya hidup di sini segala macam, banyak peluang kerja di sini. Dan banyak sekali pada saat aku lihat gitu ya, beberapa komen kalian gitu, gimana sih cara kerja di Australia gitu. Bahkan mau perempuan mau laki-laki gitu, Kak ayo dong bantuin aku 3 hal ya. 1, uang. Bener banget, uang gitu. Tanpa uang, bukannya soal lu matre sih, apa-apa soal uang, enggak juga gitu. Di Australia itu nggak ada visa kerja dengan mudah, nggak ada guys. Make sense nggak sih? Ya make sense. Kalau misalnya Australia memfasilitasi visa kerja dengan mudah untuk para imigran, berarti tidak ada fasilitas lapangan pekerjaan untuk orang Australianya asli, untuk warga negara Australianya. Jadi dengan begitu negara ini tuh melindungi warga negaranya sendiri. Dan untuk para imigran, mereka harus kerja keras untuk mendapatkan fasilitas itu gitu. Jadi makanya Australia itu tidak seperti negara-negara lain yang dengan mudah ngambil visa kerja segala macam. Enggak, di sini tuh kalau lu mendapat visa kerja ya, harus mengajukan atau melamar pekerjaan yang ada kaitannya dengan kedua belah pihak negara. Jadi kalau misalnya nih kalian melihat di Google Internet gitu ya, mencari pekerjaan ini, kalian boleh apply langsung aja. Kalian bisa langsung bilang, mau nggak meng-hire gue jadi karyawan, biar mereka yang sponsori. Tetapi kan itu 1000 dari 1 ya gitu, karena namanya juga di internet gitu kan, kepercayaannya itu harus bener-bener
timbul, dan sponsor dari perusahaan itu nggak gampang juga. Jadi untuk mendapatkan visa kerja itu tidak gampang di Australia gitu. Kalian harus mendapatkan sponsor dari perusahaan yang ada di Australia, atau perusahaannya ada kerjasama dengan kedua belah pihak negara gitu. Atau kalian jangan khawatir, kalian bisa menggunakan visa pelajar dan working holiday visa. Ketentuannya seperti apa? Silahkan lihat di websitenya imigrasi Australia gitu ya. Kenapa aku ngomong uang? Karena gimana pun juga kalian harus bayar visa, proses segala macam, tiket penerbangan, transportasi, akomodasi, tempat tinggal segala macam, itu nggak ada yang gratis, nggak ada. Kalian ke toilet di Indonesia aja itu harus bayar kan. Jadi bukannya aku sombong atau apa, tetapi memang uang itu sangat berguna dan dibutuhkan banget oleh kita, apalagi masa pandemik seperti ini, ya kan? Cuman segala apapun yang kita lakukan, usaha, uang yang keringat yang kita keluarkan untuk bekerja dan hidup di sini itu worth it banget, sepadan. Lalu bahasa Inggris tentu aja dong, ini negara nggak ada pakai namanya bahasa nasional Indonesia, jadi kalian harus ngomong bahasa Inggris minimal levelnya upper intermediate. Apa upper intermediate silahkan cari sendiri dan les bahasa Inggris, oke? Terus apalagi? Ya udah, kalian milih yang mana? Visa kerja, visa pelajar, atau working holiday visa yang ada memang keterbatasannya, dan kalian benar-benar harus sungguh-sungguh fokus dengan apa tujuan kalian, hidup kalian. Balik lagi bareng aku, kalau aku bekerja seperti ini, aku juga bekerja untuk keluarga aku gitu. Dan orang-orang bule di sini tuh yang aku lihat banyak sekali pembaca berita pertelevisian yang sukses gitu ya, suami istrinya bekerja, punya 2 anak, dan mereka tuh saling support gitu. Nggak ada tuh rasa malu yang namanya wah lu kali nggak dapat uang jatah dari suami makanya harus kerja. Ada beberapa YouTuber yang dijulidin, yang dikomentarin seperti itu oleh para netizen dan para haters lainnya ya. Kesian banget sih, sedih banget sih, karena masih banyak orang-orang di luar sana yang mungkin otak pikirannya sangat sempit, kurang luas gitu ya. Jadi makanya buat kita yang melihat kondisi seperti itu gitu sangat prihatin ya. Apalagi aku pribadi, aku cukup bersyukur karena bagaimanapun, sekaya apapun, otak kita, motorik kita itu harus tetap bekerja. Entah apapun, kalian nggak bisa hanya duduk cantik, nerima duit, kerjanya shopping, ngomongin orang gitu ya. Terus enak-enakan aja dalam hidup gitu, tanpa melakukan something gitu. Entah bisnis lah, entah melakukan hal yang memang kalian, pokoknya nggak boleh otak kita, badan kita itu diem gitu. Apalagi aku ngelihat ibu mertua aku ya, bukan aku bawa-bawa ibu mertua karena itu contoh terbesar dalam hidup aku saat ini. Beliau itu pekerja keras banget. Ketika beliau retired, pensiun, beliau itu stuck, diem di rumah, diem aja gitu, nggak pernah bersosialisasi. Ketemu sama temannya iya, oke, sometimes gitu ya, tetapi beliau itu cuman diem di rumah, nonton TV, makan, udah aja gitu. Olahraga ya paling turun naik tangga segala macam, mengerjakan pekerjaan rumah, udah. Nah dari situ tuh timbul penyakit-penyakit yang memang mungkin udah takdirnya juga ya. Cuman aku melihat, kalau aku membandingkan dengan bapak mertua aku yang benar-benar aktif di community, dia suka traveling, dia bersosialisasi. Alhamdulillah beliau itu sama ibu tiri mertua aku tuh benar-benar happy hidupnya, sehat hidupnya gitu, daripada ibu mertua aku yang memang sekarang ini mengalami demensia, yaitu kehilangan memori dalam otaknya itu yang terjadi di kejadian dia sebelumnya. Jadi kalau ditanya nih 2-3 jam sebelumnya, beliau tuh udah nggak inget lagi gitu guys. Makanya itu contoh terbesar dalam hidup aku. Pada saat aku diposisikan seperti itu ya, aku balik lagi. Jadi alhamdulillah banget aku bisa bekerja gitu. Untuk aku nanti kapan punya anak segala macam,
itu personal aku sama suami aku gitu kan. Untuk orang lain yang julidin dan kepoin hidup kita, ya terserah, kok masih ada waktu ya gitu kan. Untuk kami berdua sama sekali nggak ada waktu gitu ngomongin hal itu. Balik lagi, ya aku bekerja untuk keluarga aku, untuk mamaku dan adik aku. Kadang aku suka berpikir seperti ini, kalau aku nggak kerja dan aku memaksakan egois aku untuk memiliki seorang anak gitu, apalagi hidup di Australia ini nggak murah gitu ya. Kalian silakan aja datang ke Sydney. Sydney itu salah satu kota termahal di dunia. Salah satu ya, bukan kota termahal. Salah satu kota termahal di dunia. Ibaratnya kalau misalnya aku egois, aku mementingkan kayak orang-orang lain, mungkin kalian yang menonton jauh lebih beruntung daripada aku gitu. Aku sebelum sampai setelah menikah, aku harus tetap bekerja untuk mamaku dan adik aku gitu, karena beliau itu single parents, dan di Indonesia itu kan nggak ada pensiunan. Mama aku bukan PNS, jadi nggak punya pensiunan juga. Jadi semakin tua, semakin usaha itu semakin tidak ada gitu. Mungkin dulunya mama aku aktif, usaha ini itu segala macam, dan aku tidak merasakan kesusahan gitu ya dalam segi uang. Nah sekarang terbalik gitu, dimana pensiun ya udah, mau usaha apa lagi juga kadang harus berkompetisi dengan orang-orang yang baru, orang-orang yang fresh segala macam gitu kan. Akhirnya mau nggak mau aku ya yang jadi tulang punggung keluarga. Adik aku autism gitu, yang harus ada perawatan. Minimal 1 bulan itu sekitar 4,5 juta sampai 6 juta per bulan. Kalian bisa dikalikan saja, kalau misalnya aku 5 juta per bulan kali 12 berarti sekitar 60 juta per tahun ya. Aku harus memiliki uang untuk aku kirimkan ke Indonesia untuk bertanggung jawab hidup mamaku dan adik aku. Dan kalau semua itu aku limpahkan ke suami aku, rasanya kurang adil gitu. Mungkin PR aku masih belum selesai, jadi karena itu aku belum bisa egois nih untuk memiliki keturunan gitu. Entah sampai kapan aku nggak tahu, wallahualam, mohon doanya aja ya guys. Jadi itulah yang mungkin bisa aku share kepada kalian di luar sana yang mungkin masih berjuang sama kayak aku untuk keluarga. Tetap berjuang. Kalian mau menikah dengan bule ataupun orang Indonesia sekalipun, atau orang apapun itu, cintailah suamimu tanpa kamu melihat dia itu siapa. Terima dia apa adanya, dan cari pasangan yang benar-benar menerima kamu saat kamu jelek, saat kamu susah. Dan suami aku itu menerima aku apa adanya. Ketika aku jelek tanpa makeup, dan ketika aku sakit, beliau itu luar biasa, yang kayaknya aku nggak bisa mengucapkan banyak terima kasih yang beribu-ribu, dan itu nggak cukup buat aku untuk mengucapkan itu, karena beliau itu sangat jauh luar biasanya. Beliau yang memotivasi aku hingga aku bisa seperti ini gitu. Beliau yang sama sekali tidak pernah mengkritik aku, memaksa aku, selalu mendukung aku, selalu berpikir positif, sehingga aku juga memiliki vibe, energi yang positif juga untuk disalurkan kepada orang-orang sekitar aku gitu. Kadang orang-orang bilang, lu kayaknya nggak pernah punya masalah. Siapa sih yang nggak pernah punya masalah? Semua orang punya masalah, ya nggak sih gitu kan. Jadi aku cukup bersyukur dengan keadaan aku seperti ini, dan aku salah satu perempuan Indonesia yang memang mengangkat derajat martabat keluarga, dan aku sangat amat mendukung buat perempuan-perempuan di luar sana yang memiliki motivasi juga untuk hidup. Karena hidup itu nggak gratis, hidup itu harus terus berjalan. Nggak ada yang namanya kita minta rezeki langsung turun dari langit, nggak ada. Kita harus berusaha dan berdoa, dan itu yang harus aku lakukan, dan aku selalu menjalankan itu secara bersamaan. Nggak perlu approval, persetujuan dan minta dukungan dari orang lain. Cukup kita sama Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, yang memang tahu kondisi kita seperti apa gitu guys. Jadi buat kalian yang memang memang yang percaya akan kekuatan seorang perempuan, lihat Ibu Kartini gitu kan. Kita selalu kagum dengan jasanya beliau gitu. Dan aku, para wanita Indonesia yang memang selalu
apa ya, luar biasa dan tidak malas dalam mencari suatu kebahagiaan dan kesuksesan. Apalagi kita di masa yang modern, yang segalanya serba ada, serba mudah. Gunakan semua itu. Dan buat kalian para YouTuber seperti aku, jadikan platform YouTube channel kalian menjadi hal yang positif, yang memotivasi dan memberikan informasi yang berguna. Dan sekali lagi, selamat Hari Raya Kartini. Selamat Hari Kartini, selamat Hari Raya Kartini. Meskipun udah telat ya aku ngucapinnya, tetapi tidak ada salahnya, ini masih bulan April. Dan Ibu Kartini itu sangat menginspirasi sekali buat aku, dengan perjuangannya, dengan talentanya yang luar biasa. Maka itu aku sangat kagum dan aku sangat bersyukur menjadi perempuan Indonesia yang bisa berada di luar negeri, di Australia ini. Aku bisa menunjukkan kemampuan aku bersaing dengan orang-orang di sekitar aku, di tempat kerja aku. Aku berada di sini dengan memiliki pekerjaan pun itu nggak mudah. Aku mulai dari nol mencari pekerjaan, dan semua whole package ini memang kayak apa ya, worth it. Dan orang tidak melihat kalian bagaimana prosesnya, tetapi orang melihat kalian hasilnya. Percaya, buktikan aja, nggak ada yang nggak mudah. Ketika kalian berada di posisi atas, semua orang mengakui kalian. Ketika kalian berada di bawah, kayaknya kita selalu berada di kesendirian, dan itu pernah aku alami. So, jangan putus asa, tetap bersemangat dan tetap optimis kalau kalian bisa. Oke guys, jangan lupa like, share, comment, subscribe. Thank you for watching and I'll see you in the next video. Bye.